Bayat Ruhani, gerbang menuju cahaya ilahi. Agak kurang nyaman membahas hal ini, tetapi harus disampaikan, meski terdengar pahit dan menggemparkan. Manusia yang tidak dibaiat oleh malaikat Jibril sesungguhnya hanyalah bangkai hidup. Mereka adalah jasad yang berjalan tanpa ruhani yang hidup. Sebenarnya, mereka belum dapat disebut sebagai manusia sejati. Mereka bukan manusia kafah, karena hanya memiliki jasad dan akal, tetapi ruhaninya tidak aktif. Ruhani adalah kunci kehidupan sejati. Jangan heran jika seluruh variabel agama tidak dapat diterapkan pada mereka. Rukun dan syarat agama pun menjadi tak berlaku. Mengapa? Karena kunci agama terletak pada ruhani. Tanpa ruhani yang hidup, ibadah hanya terasa hambar dan hampa. Ruhani adalah hakikat manusia sejati. Ia merupakan ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad manusia. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, derajat ruhaninya menurun ke alam duniawi, menyatu dengan jasad. Agar ruhani hidup kembali, ia harus dilahirkan kembali dalam proses yang disebut kelahiran ruhani. Proses ini merupakan kebalikan dari kelahiran jasmani. Perjalanan ruh dari dunia menuju ma'rifatullah. Kelahiran jasmani bersifat menurunkan derajat, sedangkan kelahiran ruhani bersifat menaikkan makam. Hanya dengan kelahiran ruhani ini, manusia memiliki peluang untuk kembali kepada Allah melalui ma'rifatullah. Tanpa itu, akal manusia hanya akan bertahan sebatas jasmani. Ketika jasmani mati, akal pun turut lenyap. Namun, ruhani yang tidak mencapai ma'rifatullah akan mengalami penderitaan luar biasa di luar batas bayangan manusia. Bayat malaikat Jibril, gerbang hidupnya ruhani. Hidupnya ruhani hanya dapat terjadi melalui bayat oleh malaikat Jibril. Tanpa ini, apa yang terjadi hanyalah halusinasi dari batas kesadaran manusia. Ruhani mulai berlaku ketika akal manusia telah selesai atau khatam. Inilah mengapa zona rohani berada di atas alam kesadaran manusia biasa. Jika akal masih dominan, ruhani mustahil hidup. Bagi mereka yang telah dilahirkan dalam alam ruhani, sekalipun tampaknya masih menggunakan akal, itu bukanlah akal biasa. Alam ruhani membawa manusia pada dimensi yang berbeda dari jasmani, meski rasa dan kesadaran tampaknya tetap mengikut pada panca indera. Dimensi jasmani dan ruhani. Perbedaan dimensi ini sangat mendasar. Manusia akal melihat Quran sebagai mushaf tulisan, sedangkan manusia ruhani melihatnya sebagai cahaya. Manusia jasmani tampak sebagai daging, darah dan tulang, tetapi manusia ruhani adalah wujud cahaya. Dunia bagi manusia akal adalah dunia fisik, tetapi dunia bagi manusia ruhani adalah alam akhirat. Inilah mengapa bagi manusia ruhani, akhirat itu berlaku di sini, saat ini, bukan di masa depan. Sebaliknya, manusia akal yang gagal menembus pintu keruhanian hanya akan terjebak dalam kebingungan di dunia. Akhirat mereka selalu terasa jauh, padahal sebenarnya tidak akan pernah ditemukan. Siklus tanpa henti, derita jiwa yang tidak mengenal ruhani. Manusia yang tidak mampu membangkitkan ruhani akan terus mengalami pendaurulangan ruh, lahir kembali ke dunia dalam berbagai bentuk. Manusia, binatang, jin, tumbuhan, bahkan benda-benda. Ruh tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan hanya menjadi manusia karena ditanamkan ke dalam jasmani. Jika Allah menempatkannya dalam bentuk lain, tetap saja itu adalah ruh. Membedakan antara ruhani dan jasmani memang sulit dipahami. Namun, ini adalah inti dari perjalanan manusia menuju kesempurnaan, melahirkan ruhani untuk mencapai ma'rifatullah. Jangan sampai gagal paham, karena ruhani adalah jalan kembali kepada Allah.